Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar strategi dalam catur. Strategi dalam catur adalah bagian terpenting dalam permainan catur. Pada modul teori telah saya jelaskan mengenai pentingnya kemampuan dasar bermain catur. Ketika Anda memahami ide dasar dari permainan catur, maka Anda bisa menemukan langkah terbaik di setiap posisi dan di setiap tahap permainan. Ide ini akan membuat permainan Anda menjadi stabil dan kuat. Dan juga saya telah mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak boleh terus-menerus mencari pengetahuan baru yang tidak memiliki inti, tetapi cobalah memperbaiki sistem berpikir Anda. Pada pelajaran ini saya akan menjelaskan bagaimana seorang Grandmaster berpikir pada saat bertanding. Anda akan memperoleh sistem berpikir yang jelas, tahap demi tahap. Ikutilah langkah-langkah ini dan Anda akan mencapai tingkat Grandmaster. Saya merekomendasikan Anda untuk melihat video tutorial ini beberapa kali hingga Anda paham mengenai ide dalam pelajaran ini. Anda akan menyadari bahwa ide strategi yang saya berikan tidak terlalu sulit. Setelah beberapa latihan, Anda bisa berpikir secara otomatis dan Anda akan mendapatkan kemajuan yang cepat. Ya, mari kita mulai. Saya akan menjelaskan kepada Anda beberapa prinsip umum dalam catur. Kita akan praktekkan. Ide utama dalam permainan catur adalah keaktifan dari buah catur. Pihak yang lebih aktif itulah pihak yang menang. Semua prinsip lain adalah cara konkret dari penerapan ide utama ini. Sekarang kita akan melihat hal tersebut dalam sebuah partai antara Grandmaster Igor Smirnov melawan Grandmaster Gregory Sudarkin. E4, C5, kuda F3. Ya, Anda tahu bahwa permainan catur terdiri atas 3 tahap, yaitu pembukaan atau opening, babak tengah atau middle game, dan permainan akhir atau biasa disebut dengan ending. Setiap tahap permainan memiliki ciri khusus. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan pada masing-masing tahap permainan. Pada tahap opening ada 3 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah mengembangkan perwira, yaitu kuda dan gajah. Yang kedua adalah rokade. Dan ketiga adalah menghubungkan benteng dengan menggerakkan menteri. Saya bisa menunjukkan banyak contoh di mana pemain kuat sekalipun jika tidak mengikuti prinsip ini akan kalah dengan cepat. Kesalahan yang sering dilakukan adalah melakukan serangan dini sebelum melakukan 3 tugas utama dalam opening. Ya, satu hal lagi, yaitu kita dalam opening harus mengembangkan perwira. Jadi melangkahkan pion adalah baik hanya jika langkah tersebut membantu untuk perkembangan perwira. Jadi melangkahkan bidak adalah baik jika langkah bidak tersebut membantu untuk mengembangkan perwira. Kita lanjutkan. D6, D4, C kali D4, kuda kali D4, dan kuda F6. Ya, tugas utama dari setiap tahap memberi Anda petunjuk bagaimana menentukan langkah demi langkah.
terdapat beberapa prinsip strategi yang akan membantu Anda menemukan langkah terbaik pada posisi apapun. Salah satu prinsip adalah prinsip buah catur yang kurang aktif. Artinya bahwa Anda harus menemukan buah catur yang mana yang kurang aktif dan memperbaiki posisinya menjadi aktif. Contohnya pada posisi sekarang ini, pada posisi ini hitam menyerang pion yang ada di E4. Ya, putih memiliki banyak cara untuk mempertahankan pion di E4, yaitu pertama dengan kuda C3, kedua dengan cara melangkahkan gajah ke D3, yang ketiga adalah melangkahkan pion ke F3, dan yang keempat adalah melangkahkan menteri ke F3. Ya. Pertama kita tahu bahwa mengembangkan menteri adalah tugas ketiga dalam opening. Jadi Anda tidak harus menggerakkan menteri pada tahap awal permainan, karena lawan bisa mengancam menteri kita dan mendapatkan tempo ekstra untuk perkembangan buahnya. Ya, jadi langkah menteri F3 tidak bagus. Kita juga tahu bahwa kita harus mengembangkan perwira pada opening. Jadi kita tidak boleh melangkahkan pion. Jadi melangkahkan pion ke F3 adalah langkah yang buruk. Ya, kita sekarang harus menentukan apakah kita akan melangkahkan gajah atau melangkahkan kuda. Di sini kita gunakan prinsip buah catur yang kurang aktif untuk menentukan apakah kita melangkahkan kuda atau melangkahkan gajah. Kita lihat di sini bahwa gajah di F1 diagonalnya telah terbuka. Itu artinya gajah kita telah aktif. Dan kuda di B1 kita lihat benar-benar pasif. Jadi kita harus mengembangkan kuda terlebih dahulu daripada gajah. Juara dunia Immanuel Lasker telah menggunakan prinsip ini sejak lama. Jadi kita harus melangkahkan kuda ke C3. A6. Ya, sekarang kita harus mengembangkan gajah. Di mana kita harus meletakkan gajah kita? Di sini ada prinsip strategi yang harus dipahami, yaitu prinsip aktivitas maksimal. Artinya kita harus meletakkan buah catur kita seaktif mungkin. Apa yang dimaksud aktif? Yang dimaksud aktif adalah semakin buah catur kita semakin maju, semakin bagus. Semakin buah catur kita memasuki wilayah lawan, semakin bagus. Ya, ketika saya mengatakan wilayah lawan, Anda harus mengerti bahwa petak catur dibagi menjadi dua bagian. Seperti ini. Ya. Wilayah putih adalah dari petak A1 hingga A4 A1 hingga H1 ini adalah wilayah putih. Yang saya beri tanda hijau ini adalah wilayah pertahanan putih. Sedangkan wilayah pertahanan hitam adalah separuhnya. Yang saya beri tanda merah ini adalah wilayah pertahanan hitam. Ya, jadi kita kembali lagi, apa yang dimaksud dengan aktif adalah semakin buah catur kita semakin maju semakin bagus, semakin memasuki wilayah lawan semakin bagus, semakin menguasai
daerah pertahanan lawan semakin bagus, dan semakin menguasai banyak petak semakin bagus. Ya, jadi dalam hal ini gajah petak terang kita di F1, gajah petak terang kita di F1 harus diletakkan di petak C4. Ya, karena petak ini adalah petak yang paling aktif, yaitu menguasai daerah pertahanan lawan. Jika kita meletakkan gajah kita di C4, maka kita menguasai daerah pertahanan lawan. Dan kita lihat di sini gajah petak gelap kita di C1 harus diletakkan di G5. Ya, ini adalah petak yang paling aktif untuk gajah kita. Kita lihat di sini bahwa meskipun kita tidak hafal teori opening, kita dapat menemukan langkah terbaik dalam opening berdasarkan prinsip strategi. Putih di sini memainkan langkah gajah E3 karena varian opening yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. E5, kuda F3, gajah E7, dan gajah C4. Rokade ini adalah tugas kedua dalam babak opening, yaitu rokade, dan hitam menjalankan gajah E6. Ya. Kita sekarang melihat situasi di mana buah catur kita saling menyerang satu sama lain. Terdapat prinsip strategi pada situasi seperti ini, yaitu kita harus mempertahankan tekanan, kita harus mempertahankan serangan. Kita tidak boleh memakan buah catur lawan karena akan membantu lawan untuk mendapatkan posisi yang lebih aktif. Jadi jika sekarang putih memakan gajah di E6, maka itu akan membantu hitam membuka lajur F untuk bentengnya. Jadi jika dalam posisi ini putih melangkahkan gajah kali E6, F kali E6, maka di sini benteng hitam akan aktif. Dan jika ini terjadi, maka tidak memungkinkan lagi kita untuk menempatkan buah catur di petak D5 dan di petak F5. Kita tidak akan memungkinkan untuk bisa menempatkan buah catur di sana. Dan kita lihat di sini, jika kita melepaskan tekanan, maka akan menguntungkan pihak lawan. Kembali lagi. Pada game ini putih memiliki dua cara untuk mempertahankan gajah di C4 tanpa harus menukarnya dengan gajah di E6. Putih dapat melangkahkan gajah B3, putih dapat melangkahkan gajah di B3 atau melindungi gajah dengan menteri E2. Ya. Manakah langkah yang lebih baik? Tentu saja adalah langkah menteri E2, karena putih masih harus menyelesaikan perkembangan buah dan menyelesaikan 3 tugas pada opening, yaitu menghubungkan dua benteng. Menghubungkan dua bentengnya. Kedua, karena prinsip buah catur yang kurang aktif harus kita jadikan aktif.
Gajah kita tahu telah berkembang dua-duanya, sedangkan menteri belum berkembang sama sekali, masih pada posisi yang semula. Jadi putih harus melangkahkan menteri E2 di sini. Tetapi pada game ini, dikarenakan opening yang telah dipersiapkan sebelumnya, maka putih melangkahkan gajah B3. Karena telah mengetahui lawan akan memakan gajah di B3 pada langkah berikutnya. Gajah B3, gajah kali B3, dan A kali B3. Ya, di sini kita tahu bahwa langkah gajah kali B3 adalah sebuah kesalahan karena melepaskan tekanan, sehingga membuat keuntungan bagi putih, yaitu jalur A yang terbuka untuk benteng putih. Ya, kuda B D7 dan menteri E2. Ya, kita lihat di sini kedua benteng putih telah terhubung, yang menandakan bahwa buah catur putih telah berkembang dan putih telah menyelesaikan tugasnya pada babak opening. Benteng E8. Ya, sekarang putih mulai fokus pada babak tengah. Apa yang harus kita lakukan pada babak tengah? Pada babak tengah atau middle game, kita harus memulai serangan. Kita telah mengembangkan perwira kita, dan sekarang kita harus menggunakannya untuk menyerang posisi lawan. Untuk memulai serangan, kita harus menyusun rencana. Hanya ada dua langkah untuk menyusun rencana, yaitu pertama, kita harus menentukan target serangan. Dan yang kedua, kita harus menemukan cara untuk menyerang target tersebut dengan buah catur kita. Cara termudah untuk menentukan target serangan adalah mencari titik lemah. Titik lemah adalah pion atau petak pada baris 5 dan baris 6 yang tidak dilindungi oleh pion. Ya, kita lihat di sini pion D6 dan petak D5 adalah titik lemah hitam. Pion D6 dan petak D5 tidak dilindungi oleh pion. Oleh karena itu, kita dapat menyerangnya dengan mudah. Ya, maksud saya dilindungi oleh pion adalah kita lihat di sini tidak ada pion yang melindungi petak D5. Petak E6 bukanlah petak lemah karena petak ini dilindungi oleh pion di F7. Petak C5 petak lemah atau bukan? Jawabannya adalah bukan, karena petak C5 dilindungi oleh pion di D6. Ya, jadi kita harus paham prinsip titik lemah. Titik lemah adalah pion atau petak pada baris 5 dan 6 yang tidak bisa dilindungi oleh pion. Kita lihat di sini petak B6 juga adalah petak lemah karena petak ini tidak dilindungi pion. Kita lihat di sini petak F5, ini juga adalah petak lemah karena tidak dilindungi oleh pion. Ya. Ya. Ya, kita lihat di sini ada satu ide lagi mengenai titik lemah, yaitu kadang kita melihat situasi di mana lawan dapat melangkahkan pion untuk melindungi petak lemah, tetapi hal tersebut akan membuat kelemahan pada petak yang lain. Contoh pada petak F5, kita tahu petak F5 ini adalah petak lemah karena tidak dilindungi oleh pion. Jika di sini
hitam melangkahkan langkah G6 yang mana akan melindungi pion petak lemah F5, maka hal tersebut akan melemahkan petak G6 dan petak maksud saya petak F6 dan petak H6. Ya, jadi kita dapat mengatakan bahwa petak F5 adalah petak lemah, tetapi tidak selemah petak D6 dan petak D5. Ya, kita lihat di sini. Jadi pada situasi ini putih dapat menentukan target serangan, yaitu petak lemah, yaitu di sini petak lemah adalah petak A5, petak B6, petak D6, maksud saya pion D6, petak D5 dan petak F5. Ya, di mana petak-petak ini tidak dilindungi oleh pion. Ya, terdapat prinsip strategi, yaitu prinsip petak pusat. Petak pusat adalah petak yang sangat penting dalam permainan catur, karena buah catur pada petak pusat adalah sangat aktif, menguasai banyak petak, sehingga menempatkan buah catur pada petak pusat adalah sesuai dengan prinsip keaktifan buah catur. Apa yang dimaksud dengan petak pusat? Petak pusat ada dua, yaitu petak kecil, petak pusat kecil, yaitu petak D4, D5, E4, dan E5. Ini adalah petak pusat kecil. Tetapi juga ada yang menyebutkan bahwa petak pusat besar adalah termasuk petak F3, C3, C6 dan F6. Ini adalah petak pusat besar. Buah catur yang ditempatkan pada petak pusat besar akan menguasai petak pusat kecil. Misalnya di sini kuda di C3 menguasai petak D5 dan menguasai petak E4. Intinya adalah bahwa kita harus melakukan serangan pada titik lemah lawan pada petak pusat. Ya, kita lihat di sini bahwa kelemahan pada petak pusat dari hitam adalah petak D6, petak D5, dan petak F5. Ini adalah titik lemah hitam. Setelah mengetahui titik lemah lawan, tahap kedua kita harus berpikir bagaimana cara menggunakan buah catur kita untuk menyerang target serangan tersebut. Pertama, di sini kita bisa meletakkan benteng kita di D1 untuk menyerang pion di D6. Ini akan memberikan tekanan pada lajur D dan menyerang pion D5, menyerang petak D5 dan pion D6. Kedua, kita bisa menempatkan benteng kita yang lain di lajur D juga. Jadi kita akan menumpuk benteng pada lajur D. Ketiga, kita bisa menempatkan kuda kita pada petak D5. Kita duduki petak D5 dengan kuda kita. Keempat, gajah bisa kita tempatkan ke petak G5 untuk menyerang kuda di F6, karena kuda di F6 adalah pelindung daripada petak lemah D5.
Dan kelima, kita bisa membawa kuda kita di F3. Kuda ini untuk dimanuver ke petak H4 dan ke petak F5 untuk juga menyerang kelemahan di D6. Ya. Setelah menyusun rencana, akan sangat mudah bagi Anda untuk menemukan langkah selanjutnya karena kita tahu apa yang harus kita lakukan dan Anda tahu bagaimana cara melakukannya. Jadi perhatikan, setelah Anda menyelesaikan tugas utama dalam babak opening, Anda harus menyusun rencana. Gunakan waktu 5-20 menit untuk menyusun rencana. Setelah itu, Anda akan bisa menemukan langkah selanjutnya dengan cepat. Tetapi jika dalam posisi yang rumit, Anda harus berpikir lebih lama. Di sini, karena putih telah menyusun rencana, putih melangkahkan benteng F ke D1. Ya, putih mulai menjalankan rencananya. Mengapa putih memulai dengan langkah benteng? Hal ini karena prinsip buah catur yang kurang aktif harus dijadikan aktif. Kita lihat di sini benteng kita tadi di F1 sangat pasif. Dan dengan dijalankan petak D1, maka dia aktif menguasai lajur D. Kita menjalankan menteri C7. Ya, kini putih memiliki 3 pilihan langkah, yaitu yang pertama kuda ke D5, yang kedua gajah ke G5, dan yang ketiga kuda ke H4. Jika kita mempunyai pilihan langkah, maka kita harus mulai untuk menghitungnya. Setelah kuda D4, kuda D5, maka kita harus menghitung bahwa hitam dapat menjawab dengan kuda kali D5, benteng kali D5, dan kuda ke F6, yang mana mengancam pion di E4 dan benteng di D5 sekaligus. Oleh karena itu, langkah kuda D5 adalah langkah yang tidak bagus. Jadi di sini kita harus mempertimbangkan 2 langkah lain, yaitu gajah G5 dan kuda ke H4. Ya, gajah ke G5, benteng A ke C8, dan kuda ke H4. Dan hitam menjalankan G6. Ya, setelah langkah G6 ini posisi sedikit berubah. Setelah ada perubahan posisi, maka kita pun juga harus melakukan koreksi atau perubahan pada rencana kita. Pada posisi yang terjadi ada faktor yang bersifat stabil, yaitu materi buah dan struktur pion. Jika salah satu faktor ini berubah, maka kita juga harus melakukan perubahan pada rencana kita. Ya, langkah G6 ini bermaksud untuk melindungi petak lemah F5. Tetapi pada saat yang sama pula juga membuat kelemahan pada petak F6 dan petak H6. Kini putih akan melakukan serangan pada petak lemah D6, D5, dan F6. Karena petak tersebut adalah kelemahan pada petak pusat. Ya, bagaimana kita menggunakan buah catur kita untuk menyerang kelemahan tersebut? Ya, misalnya kita dapat menempatkan menteri kita di F3. Atau petak F3, atau petak D3 maksud saya, atau petak
D3. Peta F3 untuk menyerang kelemahan di F6 dan menteri D3 untuk menyerang kelemahan di D5. Benteng kita harus tempatkan pada lajur D, yang mana kita nanti akan menumpuk benteng pada lajur D. Kuda pada petak C3 akan ditempatkan di petak D5. Kita tempatkan pada petak D5. Dan kuda kita di H4 akan ditempatkan pada petak D4, D5 pula dengan melakukan manuver yaitu G3, G2, G3 dan membawa kuda kita ke G2 dan ke E3 untuk menguasai petak D5 juga. Oleh karena itu, di sini kita harus melangkahkan pion G2 terlebih dahulu. Dan hitam menjalankan langkah gajah F8. Ya, kini putih memiliki beberapa pilihan langkah. Yang pertama adalah menteri ke F3. Yang kedua kuda ke G2, dan ketiga benteng ke D2. Salah satu prinsip strategi yang paling penting dalam catur adalah prinsip menyerang. Langkah yang bersifat menyerang atau mengancam adalah langkah yang terbaik. Ketika kita melakukan langkah ancaman, kita akan memperbaiki posisi dari buah catur kita dan memaksa lawan untuk mundur atau membuat langkah pasif atau langkah bertahan. Langkah menyerang membantu kita untuk mewujudkan rencana kita dan tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk mengembangkan rencananya. Jadi pada posisi apapun kita harus melakukan langkah serangan terlebih dahulu. Jadi ingat, setiap langkah harus mengancam, harus ada ancaman. Harus ada tujuan untuk mengancam atau menyerang. Di sini putih menjalankan menteri F3. Kita lihat di sini sangat mudah untuk menemukan langkah yang terbaik dengan sistem berpikir yang benar. Di sini kita hanya memiliki satu atau dua kemungkinan langkah menyerang, yaitu menteri F3 seperti kita lihat di sini mengancam kuda di F6, atau juga langkah kuda D5 yang juga menyerang menteri dan juga kuda. Di sini kita lihat jika kuda kita ke D5, maka kuda kali D5, benteng kali D5, dan menteri ke C2. Hal ini tidak menguntungkan putih. Oleh karena itu kita harus memainkan langkah menteri ke F3 untuk mengancam kuda yang ada di F6. Ya, gajah G7. Ya. Kini langkah apa yang harus dijalankan putih? Tentu saja langkah yang paling agresif. Langkah kuda ke G2 adalah bagus. Tetapi langkah benteng D2 diikuti dengan benteng A ke D1 adalah langkah yang terbaik, karena langkah tersebut mengandung serangan pada pion D6. Ya, benteng D2, H6, gajah kali F6, kuda F6,
dan benteng A ke D1. Ya, kita lihat di sini putih menyerang pion D6. Benteng C ke D8, kuda G2, menteri E7, kuda E3, mengaktifkan kuda kita, menteri E6, dan menteri maksud saya kuda ke C4. Ya, di sini kita lihat langkah kuda ke C4 ini bertujuan untuk menyerang pion D6, memaksa hitam untuk mundur. Pada situasi ini, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, langkah serangan kuda ke C4 membantu putih untuk meningkatkan aktivitas kuda, dan pada saat yang sama memaksa hitam untuk menurunkan aktivitas gajahnya. Ingat sekali lagi, langkah menyerang adalah langkah yang terbaik. Gajah F8 dan kuda ke D5. Kuda kali D5, benteng kali D5, dan menteri ke C8. Hitam bertujuan untuk memakan pion C2 di akhir langkah. Jika saat ini putih melangkahkan kuda kali D6, maka gajah kali D6, benteng kali D6, benteng kali D6, benteng kali D6, dan menteri kali C2. Hitam mendapatkan materi pionnya kembali. Ya, tetapi putih bisa mengatasi masalah ini dengan mudah, yaitu dengan melangkahkan menteri D3 untuk melindungi pion di C2. Ini juga adalah langkah menyerang, karena putih berencana untuk memakan pion di E5 pada langkah selanjutnya karena kelemahan pada petak D8. Di sini kita tahu putih menyerang dengan 3 perwira, sedangkan benteng di D8 hanya dilindungi oleh 2 perwira saja. Jadi putih di sini dengan langkah menteri D3 ini bertujuan untuk mengancam pion E5, untuk memakan pion E5 pada langkah selanjutnya. Oleh karena itu, hitam melangkahkan gajah ke E7, C3, dan menteri ke C6. Ya, putih di sini belum bisa menang 1 pion, karena jika putih melangkahkan kuda kali D6, maka gajah kali D6, benteng kali D6, benteng kali D6, menteri kali D6, dan menteri kali E4. Dan hitam mendapatkan pionnya kembali. Oleh karena itu, putih melangkahkan langkah F3 terlebih dahulu untuk melindungi pion di E4. Kita melangkahkan H5. Ya, di sini putih pun masih belum bisa melakukan langkah kuda kali D6. Dikarenakan jika kuda kali D6, maksud saya jika kuda kali D6, maka menteri B6 skak, raja G2, gajah kali D6,
benteng kali D6, benteng kali D6, menteri kali D6, dan menteri kali B3. Hitam mendapatkan satu pionnya kembali. Hitam selalu mencoba untuk membuat tipuan taktis, tetapi karena putih unggul dalam strategi, maka putih dapat mengatasinya dengan mudah, yaitu dengan melangkahkan raja ke G2. Kita melangkahkan raja ke F8. Ya, kini putih bisa mendapatkan keuntungan satu pion. Kuda kali D6, gajah kali D6, benteng kali D6, benteng kali D6, menteri kali D6, skak, menteri kali D6, dan benteng kali D6. Ya, putih telah berhasil mewujudkan rencananya pada babak tengah. Kini kita akan beranjak memasuki permainan akhir atau ending. Pada ending kita juga harus menyusun rencana, karena pada ending kita tidak bisa menyerang raja, maka rencana ending berbeda dengan rencana pada babak tengah. Pada babak ending, buah catur yang paling berharga adalah pion. Struktur pion menentukan rencana. Ada dua rencana utama pada babak ending. Yang pertama yaitu memajukan pion bebas kita sampai ke petak promosi menjadi menteri. Dan kedua adalah menyerang pion lemah lawan. Sebagai contoh pada posisi ini, rencana putih adalah menggunakan pion lebihnya pada sayap menteri, yaitu di sini putih pada sayap menteri memiliki 3 pion dan hitam memiliki 2 pion. Dan putih di sini berencana untuk menghasilkan pion bebas di lajur C. Rencana yang lain adalah menyerang pion lemah lawan. Itu pion lemah hitam. Pion yang paling lemah adalah pion yang terbelakang dari hitam. Adalah bidak yang paling terbelakang dari hitam. Di sini adalah bidak di B7 dan bidak di F7. Jadi putih harus menjalankan dua rencananya, yaitu menjadikan pion bebas pada lajur C dan menyerang pion B7 dan F7 dengan bentengnya. Kita menjalankan benteng E7 dan putih menjalankan raja ke F2. Ya. Di sini prinsip buah catur yang kurang aktif jadikan aktif. Pada ending Anda harus menggunakan raja semaksimal mungkin. Gerakkan raja pada pusat papan. Gerakkan raja ke pusat papan. Benteng C7, raja ke E3, raja ke E7, dan benteng ke B6. Ya, prinsip aktivitas maksimal yaitu kita harus melangkahkan buah catur sejauh mungkin. Semakin maju semakin baik. Jangan kita malah mundur. Benteng D7 dan F4. Ya, pada ending pihak yang aktif atau pihak yang menang materi harus memajukan bidaknya. Bidak harus semakin dekat dengan baris ke-8, yang mana akan membuat kelemahan pada posisi lawan. E kali F4, G kali F4,
dan raja ke D8. B4, raja C7, benteng F6, raja D8, H4, raja E7, benteng B6, raja F8, E5, raja E8, raja E4, raja F8, F5, gajah kali F5, maaf maksud saya G kali F5, raja kali F5, raja G7. Ya, di sini langkah raja ke G5 tidak membuat menang pion karena ada jawaban benteng ke E7. Oleh karena itu putih melangkahkan E6. Ya, memajukan terus pionnya. F kali E6 skak dan raja kali E6. Ya, putih ingin membawa rajanya ke sayap menteri. Pada ending, raja harus mengawal pion bebasnya dan benteng harus menyerang pion lawan. Benteng C7, raja D5, benteng F7, raja C4, benteng C7 skak, raja B3, raja H7, C4, raja G7, C5, raja H7, raja C4, raja G7, B5, A kali B5, raja kali B5, raja H7, B4, raja G7, benteng D6, raja F7, maaf saya benteng F7, raja B6, dan di sini hitam menyerah karena pion putih pada sayap menteri akan promosi menjadi menteri yang mana tidak dapat dicegah oleh hitam. Ya, pada bab ini saya telah menjelaskan banyak informasi baru untuk Anda. Terdapat beberapa prinsip yang sangat penting. Pahamilah prinsip strategi dalam bermain catur. Prinsip strategi dalam setiap permainan pada opening, pada middle game, dan pada ending membantu Anda untuk memahami apa yang harus Anda lakukan dalam setiap tahap. Dan prinsip strategi juga membantu Anda menemukan langkah terbaik dalam setiap posisi. Ya, pada bab selanjutnya akan saya jelaskan penerapan strategi catur pada posisi yang lebih rumit. Dan saya akan menjelaskan bagaimana metode perhitungan langkah yang benar. Sekian, sampai ketemu di bab selanjutnya. Terima kasih.